PPK dan PPS itu ketika dia ada di kabupaten, dia bukan siapa-siapa. Selamat malam masyarakat Nagari Pematang Panjang Channel. Kembali kami tayang pada malam hari ini dengan dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Sijunjung, Bapak Lindo Karsa. Ya, Pak Wali. Selamat malam, Pak Lindo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat senang dan bangga atas kehadiran Ketua KPU Kabupaten Sijunjung pada malam hari ini. Kita bincang-bincang ini Pak di podcast Nagari Pematang Panjang. Apa pendapat Ketua tentang Nagari Pematang Panjang? Iya. Nagari Pematang Panjang ini secara historis dia mengakar dalam ingatan publik. Banyak orang kenal dengan Nagari Pematang Panjang ini mulai dari pasca reformasi itu. Ketersohoran dari Pematang Panjang ini meningkat begitu tajam. Dalam konteks demokrasi ada kemampuan daripada masyarakat Nagari Pematang Panjang ini mengkonsolidasi masyarakatnya. Ya. Ada membuat suatu aturan-aturan yang sangat bermanfaat untuk nagarinya. Jadi tujuan demokrasi itu adalah dari masyarakat itu sendiri untuk masyarakat itu sendiri. Kemampuan melakukan konsolidasi itu adalah tingkatan kedua daripada demokrasi. Setelah transisi, konsolidasi gitu. Hebat Pematang Panjang ini. Ya. Terus bagaimana juga pendapat Bapak tentang berdirinya podcast Nagari Pematang Panjang ini? Ya, ini kan dalam rangka mengikuti zaman. Kalau Pematang Panjang tidak mengikuti zaman, maka dia digilas dan mati oleh zaman itu sendiri. Maka untuk eksistensi keberadaan membuat channel ini suatu keniscayaan daripada zaman itu sendiri. Bagaimana mengekspos, mempublikasi Pematang Panjang yang dengan segala sumber daya yang hebat. Kalau hanya dari suatu panggung ke panggung, dari suatu forum ke forum, sementara dunia itu tidak lagi di dunia yang seperti itu, tetapi adalah dunia digital. Ini kan sudah merangkak kepada dunia digital, artinya sudah meleburkan diri dengan napasnya zaman. Jadi menurut Bapak ini salah satu program yang sudah mengikuti zaman gitu? Iya, sudah hebat, sangat hebat ini. Coba lihat dari 61 nagari dan satu desa yang ada di Sijunjung ini, saya belum pernah dengar. Dan saya juga belum tahu ada yang punya channel seperti ini. Jadi kan suatu kemajuan beberapa langkah lah dari yang lain saya kira. Iya. Kemudian Pak Ketua, terhadap pelaksanaan pemilu di tahun-tahun sebelumnya, bagaimana Bapak melihat tingkat partisipasi masyarakat Nagari Pematang Panjang? 2014 saya jadi penyelenggara, saya anggota KPU. Saudara. Bapak udah 2 periode Pak ya? Iya, 2 periode Pak. Waduh, luar biasa. Jadi zaman itu salah satu yang menjadi percakapan kami sebagai penyelenggara di tingkat kabupaten adalah Pematang Panjang. Ya. Peran serta daripada seluruh piranti yang ada di Pematang Panjang itu bagaimana mendorong masyarakat datang ke TPS menggunakan hak pilihnya, hak konstitusinya. Malah ada di ketika itu TPS mana yang partisipasinya paling besar, maka penyelenggara di sana dikasih semacam hadiah oleh pemerintah nagari. Ini kan luar biasa. Satu, secara keberpihakan tidak ada pemerintah nagari terhadap partai mana yang ikut, tetapi dalam konteks cara lihat bagaimana pendorongan partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya itu sangat terlihat sekali. Tidak sekedar membual di mana-mana kita harus datang ke TPS ini, tidak, tapi nyata sekali, konkret ketika itu 2014 gitu. Ya. Ya. Terus untuk tahun 2019 bagaimana Ketua? 2019 kan hebat sekali Pematang Panjang. Hebatnya itu adalah secara politik sangat cerdas saya kira.
dari kursi yang ada 10 untuk dapil 1 itu kan diambil 3 oleh Pematang Panjang dengan pemilih yang secara apa kan tidak terlalu tinggi juga dibanding negara lain. Tapi konsolidasi bagaimana masyarakat menggunakan hak pilihnya, kemudian bagaimana memposisikan dirinya masyarakat itu kan sama dengan Padang Lawe jadinya. Padang Lawe kan 3 juga waktu itu. Tapi secara kultur politik pasti berbeda dia. Partisipasi di Pematang Panjang tinggi waktu itu. Kalau kita di zaman 2019 itu kisarannya kan 85 atau 80 waktu itu. Itu sumbangsi besar dari Pematang Panjang. Iya. Iya. Jadi itu Ketua, ini pemilu yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Berbicara dengan situasi terkini. Tentu pemilu 2024 sudah diambang mata, Ketua. Jadi kami juga ingin tahu sampai sejauh mana tahapan pemilu untuk 2024 sampai saat ini. Iya. Kalau tahapannya itu sudah ada berapa dari 11 tahapan yang dimiliki atau yang ada dalam undang-undang itu. Berarti 11 tahapan, Ketua? Iya, sampai pelantikan. Ujung dari tahapan itu kan pelantikan calon sebagai calon terpilih. Iya, iya. Ya. Kalau tahapan yang kita lakukan ini kan pendaftaran calon DPD itu kan sedang berlangsung. Berlangsung untuk dukungan calon DPD. Yang paling selesai itu adalah menetapkan partai politik peserta pemilu yang ada 18 partai politik untuk 2024 itu. Jadi yang akan mengikuti pemilu 2024 ada 18 partai politik yang lolos nasional. Secara nasional, ya, Ketua? 6 partai Aceh. Oh, 6 partai Aceh. Baik. Terus di samping itu, Ketua, apakah sampai saat ini panitia pemilih kecamatan atau PPK sudah terbentuk atau belum, Ketua? Iya. Tanggal 4 Januari kemarin, kawan-kawan panitia pemilihan kecamatan sudah kita lantik, jumlahnya 40 orang. Tadi hari ada 186 panitia pemungutan suara tingkat nagari juga sudah kita lantik. Artinya satu pilar dari 3 pilar pemilihan itu sudah mulai kita kuatkan. Maksudnya 3 pilar itu adalah 1 penyelenggara, yang kedua pemilih, yang ketiga peserta. Semua sedang berjalan sekarang. Peserta itu adalah partai politik, sudah ada orangnya. Partai politiknya sudah ada. Tinggal kalau calon itu kan caleg kan bagian dari partai politik. Yang dianggap peserta itu adalah partai politik dan paslon atau paslon perseorangan atau DPD itu. Yang pemilih itu kan tanggal 12 Pak Wali nanti akan turun namanya Pantarli, panitia pendaftaran daftar pemilih yang jumlahnya sebanyak 761 se-kabupaten. Berarti sama dengan jumlah TPS, Ketua? Sama nanti. Mereka nanti datang dari rumah ke rumah, mencocokkan dan meneliti data pemilih yang kita turunkan yang jumlahnya sebanyak 173.822 jiwa. Itu kita cocokkan nanti di tingkat akuratnya. Jadi PPS pun sudah dilantik pada tanggal 24 Januari 2023 ini, Ketua? Iya, tadi hari. Maka dalam pelantikan saya bilang sama kawan-kawan yang PPS itu, tidak hanya saudara yang dilantik di hari ini, tapi ada 251.295 orang di Tanah Pertiwi ini, di kabupaten kota yang lain, duduk dan berdiri dan disumpah seperti saudara. Berarti itu jumlah pemilih nasional? Bukan, panitia pemungutan suara itu. Ya, panitia pemungutan suara secara nasional. Yang tersebar dalam 83.365 nagari atau desa di Indonesia. Luar biasa, detail sekali kalau Ketua KPU yang menjawab. Jadi kita terang benderang semuanya gitu. Memang harus rinci. Ya. Di sisi lain, Ketua, walaupun tadi Ketua mengatakan tingkat partisipasi nagari Pematang Panjang cukup tinggi, sehingga juga mengangkat angka partisipasi kabupaten gitu. Nah, kami pun tidak puas dengan angka yang sudah ada ini, Ketua.
tentu untuk pemilu berikutnya, terkhusus 2024, kami tetap ingin angka partisipasi ini harus lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi bagaimana pula pendapat ketua meningkatkan partisipasi masyarakat untuk masa yang akan datang? Trik-triknya seperti apa? Ya, pertama yang harus dipahami adalah derajat partisipasi itu kan linear atau berbanding lurus dengan kualitas demokrasi. Semakin tinggi angka partisipasi, makin baiklah suatu kualitas demokrasi dalam nagari atau dalam suatu negara dia. Tapi ada fenomena, saya melakukan penelitian S2 saya, tesis saya adalah semakin terdidik orang di Sijunjung ini, semakin dia ingin golput, semakin ingin dia menjadi anak tiri demokrasi, semakin dia tidak ingin menggunakan hak demokrasinya. Itu ada di Pematang Panjang. Informannya ada di Pematang Panjang. Orang terdidik dan beruang dan segala macamnya. Secara apa? Pokoknya levelnya tidak level orang biasa. Tapi dia tidak mau memilih. Nah, ini suatu pukulan yang luar biasa juga bagi kami ini ketua. Iya. Kenapa? Karena orang terdidik pun dia cenderung untuk tidak hadir ke TPS. Nah, jadi tentu kami ingin langsung ketua yang menyampaikan apa kerugian yang didapat baik oleh nagari sendiri ataupun oleh personal apabila yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya. Iya, kerugian yang pertama didapat adalah tentu ketika partisipasi ini rendah, calon yang dipilih itu menjadi sesuatu calon yang serampangan atau calon yang siapa saja. Tapi kalau seandainya pemilih itu cerdas, dia memilih tersebab oleh kualitas calon, tersebab oleh visi atau program calon, bukan tersebab karena uang calon. Tentu kualitas orang yang duduk sebagai wakil rakyat, dia akan memikirkan rakyatnya. Ya. Tapi kalau orang ini misalnya dipilih karena tersebab primordialisme misalnya, dia mamak saya, dia etek saya, dia bapak saya. Iya. Iya, itu kan tidak pemikiran. Dia hanya memikirkan hal-hal yang paling kulit itu namanya. Tapi kalau seandainya orang datang ke TPS terdorong oleh kualitas calon dan calon yang dipilihnya itu pasti orang yang memikirkan mereka. Tentu yang dipikirkannya saja tidak hanya uang yang ada di Sijunjung, tapi bagaimana uang yang di luar Sijunjung didatangkannya. Kalau hari ini kan terkesan sama kita berlomba menghabiskan uang yang ada dalam belangko saja. Iya. Iya, tidak bisa menambah uang itu. Apakah tersebab pilihan kita juga tidak tahu. Tetapi perlu juga disampaikan, dari 373 caleg kita DPRD Kabupaten Sijunjung kemarin itu kan rata-rata kan pendidikannya SMA yang banyak. Iya. Masih SLTA, dinominasi oleh SLTA. Iya, dari data kita baca SLTA yang paling banyak waktu itu. Yang ada juga sarjana tidak seberapa. Datanya ada sama kita. Baik ketua. Menurut kami pemilih milenial atau bisa juga kita generasi Y atau generasi Z ini di atas 50% kalau tidak salah ketua. Iya. Nah, jadi nanti bagaimana pula kita caranya meningkatkan partisipasi kaum milenial ini? Ya. Yang pertama adalah karakter milenial ini kan dia tidak mau yang susah-susah, yang tidak mau terlalu filosofis, yang berat-berat. Ayo memilih, kedaulatan rakyat ada di tanganmu, itu tidak mengerti mereka. Iya. Tidak mengerti mereka. Jadi hal-hal yang ringan saja mereka. Jadi mereka yang generasi mendekur namanya, mendekur ke bawah terus melihat itu, tidak suka hal-hal filosofis. Jadi KPU itu menyadari dari berdasarkan penelitian, tagline yang dibangun KPU atau dibuat KPU tidak boleh berat. Kalau berat, dia tidak menjadi sesuatu magnet bagi milenial. Dia harus ringan. Ya, jadi nanti ketua bagaimana pengaruh dengan penggunaan handphone Android pada saat ini tentang kehadiran kaum milenial nanti ke TPS. Iya. Hari ini kan sudah begitu penyelenggara KPU itu. Mendaftar menjadi penyelenggara sudah pakai aplikasi sekarang. Oh, sudah aplikasi gitu? Iya, tidak mengurangi paper itu, kertas. Jadi orang mau mendaftar ya dia uploadnya. Dia uploadnya pakai aplikasi ini, diunggah di PDF segala macamnya. Itu kan mengikuti bagaimana keadaannya milenial. Dia yang sangat akrab dengan dunia digital itu.
Jadi begitu Pak Wali. Ya. Kemudian ketua, ini cukup menarik ini bincang-bincang dengan ketua KPU ini. Nah, nanti 2024 adalah pesta luar biasa masyarakat Indonesia. Jadi nanti yang dilaksanakan pemilu 2024 nanti itu apa saja yang dipilih ketua? Apakah presiden saja atau gimana gitu? Iya. Kan ada 5 jenis pemilihan. Yang pertama presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Berarti ada 5 gitu ah? Ada 5. Berarti ada 5 surat suara nantinya. Kalau yang 2019 iya. Tapi 2024 ada desain, ada rancangan itu, ada rancangan 1 surat suara, ada rancangan 2 surat suara, ada yang 3. Jadi itu untuk memudahkan pemilih atau penyelenggara untuk melakukan penghitungan. Kalau dahulu misalnya 5 jenis surat suara, 5 kotak, itu kan banyak bertumbangan. Ada 541 kalau tidak salah. 2019 meninggal karena kelelahan katanya. Jadi ketua, nanti ada pemilunya ada 5 yang akan dipilih. Presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Kemudian nanti maksimal surat suaranya cuma 3. Desainnya begitu. Desainnya begitu. Misalnya presiden digabung dengan DPD, surat suaranya satu gitu. kertas suara. Iya. Kemudian misalnya DPRD kabupaten digabung dengan provinsi. Yang satu lagi misalnya berdiri sendiri dia. Ada rancang-rancang pilihan. Itu kan desain baru namanya. Yang tujuannya adalah untuk memudahkan penghitungan. Penghitungan dia. Kalau kita kalkulasi misalnya, hari ini kan di pasal 350 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu kan pemilih paling banyak 500. Kalau 500 untuk jenis pemilihan, maka waktu 6 jam untuk memilih itu tidak cukup. Mulai dari pukul 7 sampai pukul 1 itu kan 6 jam itu. 6 jam itu. Maka disiasatilah pemilih paling banyak itu 300 di TPS. Dengan asumsi orang itu memilih untuk satu surat suara itu adalah 5 menit. Jadi diperlukan untuk satu TPS itu dengan 300 orang 1.500 menit. 1.500 menit. Jadi 6 jam bisa selesai 300 itu. Jadi desain begitu kalau 5 jenis. Kalau seandainya 2 atau 3 surat suara tentu lebih cepat nanti dia. Bisa nanti pemilih bisa dinaikkan atau apa. Nah, tadi menurut ketua ada 5 surat suara. Tapi kita dengar juga ketua 2024 juga ada pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati. Jadi bagaimana pula ini ketua? Iya, serentaknya itu kan tahun. Kalau yang 5 jenis yang kita sebut itu kan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024. Berarti tanggalnya sudah tahu dari sekarang ketua? Sudah ditetapkan. Maka sudah boleh dihitung 20 bulan pelaksanaan tahapan namanya. Gitu. Yang pemilihan 2 kepala daerah, gubernur dan wakil, bupati dan wakil atau wali kota dan wakil itu kan di undang-undang itu, di PKPU itu kan dibuat tanggal 27 November 2024 dia. Berarti pelaksanaan pemilunya berbeda tapi tahun yang sama. Tahun yang sama. Kalau yang bulan November itu 2 jenis surat suaranya lagi, nggak terlalu berat. Berarti udah agak aman lah nanti ketua ya. Iya. Yang berat itu kan calon legislatif ini karena proporsional terbuka. Partai itu kan harus mendaftarkan calonnya 100% per dapil. Untuk dapil kita yang 3 itu dulu 2019 jumlah 373. Jadi dihitung satu-satu. Si fulan ini dapat suara di desa ini berapa, TPS ini berapa, ya yang si A berapa dari partai ini berapa, itu yang membuat lama. Gitu. Baik ketua. Kita juga ingin dengar nih pesan ketua terhadap PPK dan PPS yang sudah dilantik sampai saat ini. Apa pesan ketua KPU terhadap PPK dan PPS yang sudah dilantik? Ya, pesannya sama saja seperti memberikan sambutan di acara kawan-kawan yang sesudah dilantik itu. Pesan kita mengutip kata orang bijak, ketika manusia dimabuk kekuasaan, ia akan berdamai dengan kepalsuan dan kebohongan serta dengan aneka ragam kepengkhianatan. PPK dan PPS itu ketika dia ada di kabupaten, dia bukan siapa-siapa, apa-apa, dan tidak disapa-sapa orang. Tapi ketika ada di kecamatan, ada di negari, dia adalah siapa-siapa. Dan dicari orang, dihargai orang. Maka muncullah nanti sifat atau karakter, kalau dia mabuk dengan secul kekuasaan ini,
maka dia akan hidup dengan kepalsuan, kebohongan, serta dengan beberapa pengkhianatan. Maka pesan saya kepada kawan-kawan penyelenggara itu adalah jangan pernah mabuk dengan kekuasaan yang secuil ini gitu. Jadi mentang-mentang saya PPS, PPK jangan. Jadi tetap layani pemilih, tetap layani peserta dengan baik gitu. Jadi seandainya kita PPK dengan PPS ini mabuk dengan kekuasaan, apa yang ketua sampaikan tadi luar biasa istilah ketua, ini nanti memang akan berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan pemilu itu sendiri. Iya. Hakikatnya KPU itu kan melayani dua hal. Pertama pemilih, yang kedua peserta. Pemilih ini kan pertama pelayanan kita adalah memastikan pemilih ini masuk dalam daftar pemilih. Itu pelayanan pertama kita. Dengan cara kita mendatangi dari rumah ke rumah. Apakah rumahnya di gunung, di bukit atau di lurah, harus didatangi semuanya. Doktrinnya adalah dalam satu daerah itu tidak boleh satu rumah yang terlewati. Setelah kita data, kita tempel nama stiker coklit namanya, bahwa ini sudah kita lakukan coklit. Berarti ketua, satu suara itu sangat berharga. Ya, begitulah kata orang-orang yang memaknai pemilu itu gitu. Satu suara menentukan katanya kan. Nah, jadi satu suara sangat menentukan hasil pemilu kita di masa yang akan datang. Lalu pesan ketua terhadap masyarakat peserta pemilih, apa harapan ketua KPU Kabupaten Sijunjung? Karena demokrasi itu adalah suatu wadah yang diberikan atau kita sepakati untuk memilih atau melakukan siklus pimpinan kita, maka kita harus menggunakannya. Ketika kita tidak cocok misalnya dengan pemilihan kita yang lalu, kita hukum dalam pemilu yang berikut ini, kita tidak pilih dia. Kalau seandainya dia baik dan mendapat apresiasi, kita pilih dia. Jadi kalau kita tidak memilih atau kita memilih karena tersebab uang misalnya, maka pada akhir itu jangan berharap apa-apa. Karena maknanya adalah kalau kita bayar misalnya 100.000 untuk satu suara, maka makna bagi yang membayar itu adalah transaksi. Saya sudah selesai dengan saudara. Maka jangan berharap ada bantuan ini, program ini, tidak ada lagi. Di saat yang bersangkutan terpilih. Iya, seperti itu maknanya. Karena politiknya dagang. Setidak-tidaknya kalau tidak untung balik pokok. Baik ketua, luar biasa. Tanpa terasa waktu kita sudah sampai di penghujung acara bincang-bincang dengan Ketua KPU Kabupaten Sijunjung, Bapak Lindo Karsa. Kemudian kita juga minta himbauan ketua nih ketua tentang podcast Nagari Pematang Panjang dan Nagari Pematang Panjang channel kita. Iya, supaya podcast ini berkembang, kemudian ada muncul di layar saudara, maka jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan gitu kira-kira. Baik, terima kasih ketua. Demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Lindo Karsa, Ketua KPU Kabupaten Sijunjung. Tentu kita berharap Ketua KPU Kabupaten Sijunjung beserta semua komisioner dan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu ini tetap sehat walafiat dan yang bersangkutan bisa melaksanakan tugas dengan baik sehingga pemilu-pemilu berikutnya itu memang akan semakin berkualitas. Dengan berkualitasnya pemilu ini tentu akan melahirkan orang-orang, melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas juga, sehingga meningkatkan kualitas daerah kita, meningkatkan kualitas para pejabat kita di negara NKRI ini. Demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Wali. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.